Tanaman bidara dipercaya atau diyakini merupakan bahan membuat mahkota duri yang ditaruh di kepala Yesus Kristus menjelang penyalipannya. Tanaman bidara ini merupakan tanaman pembawa sial. Pohon bidara memiliki duri banyak dan sangat tajam. Pohon bidara memang memiliki banyak akan manfaat, namun pohon bidara bukanlah jenis tanaman hias yang ditanam depan rumah. Tanaman yang bermanfaat ya, bukan berarti harus ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Dan harus dibedakan antara manfaat dari tanaman tersebut dengan letak menanam tanaman tersebut. Karena sesuatu yang bermanfaat akan menjadi mudarat bila letaknya tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman dimudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya pohon bidara ya. Pohon bidara ini dikenal dengan pohon untuk mengusir jin ya. Manfaatnya seperti itu. Pohon bidara atau widoro yang memiliki nama latin Ziziphus mauritiana adalah sejenis pohon penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Di negara-negara lain, bidara memiliki nama atau sebutan jujube atau jujuba atau apel siam. Ziziphus pincaristi atau dikenal sebagai Caris thorn jujube atau bidara mahkota duri Kristus ya. Tumbuh di daerah Afrika Utara dan iklim tropis serta Asia Barat termasuk Israel atau Palestina. Tanaman bidara dipercaya atau diyakini merupakan bahan membuat mahkota duri yang ditaruh di kepala Yesus Kristus menjelang penyalipannya. Ini informasinya seperti itu ya. Menurut pandangan Islam, pohon bidara disebutkan di beberapa ayat Al-Quran. Seperti ya, dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 27-28 ya, yang menyebutkan, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Tapi pada kenyataannya ya teman-teman ya, pohon bidara yang ada saat ini, yang bidara Arab ya, itu durinya banyak sekali dan tajam-tajam. Kemudian dalam Quran surat Saba ayat 16 menyebutkan, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon bidara. Memang pohon bidara memiliki manfaat yang cukup banyak ya teman-teman, baik untuk kesehatan atau kecantikan. Yang paling dikenal itu adalah untuk mengobati sihir ya. Tapi dari sisi manfaat untuk tanaman bidara pastilah ada sisi yang tidak manfaatnya atau efek sampingnya. Tidak semua yang bermanfaat itu akan baik secara keseluruhannya ya. Oke, supaya tidak penasaran, berikut ini adalah beberapa manfaat pohon bidara ini ya. Untuk yang pertama adalah untuk memandikan orang yang masuk Islam atau mu'alaf. Salah satu hadis menyebutkan bahwa beliau masuk Islam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mandi dengan air dan daun sidr
atau daun bidara. Hadis riwayat An-Nasai. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih. Yaitu yang kedua adalah untuk mandi wanita haid yang akan bersuci. Aisyah secara marfu, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosokkan dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambut. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Selanjutnya dia mengambil secarik kain yang telah dibaluri dengan minyak misik, lalu dia membersihkan dirinya. Aisyah berkata, dia mengoleskan bekas-bekas haidnya tersebut. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, yang ketiga adalah daun bidara untuk memandikan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika dianggap diperlukan. Dan yang terakhir dengan kapur barus atau wewangian lainnya. Selanjutnya yang keempat, untuk menjaga kesehatan tubuh. Daun bidara juga dipercaya memiliki beberapa manfaat untuk menjaga kesehatan jantung, mempercepat penyembuhan luka, menurunkan kolesterol, memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan risiko diabetes, mengatasi wasir, mengatasi jerawat, antibakteri, menurunkan berat badan, hingga merawat rambut. Manfaat daun bidara ini dilihat berdasarkan kandungan daun bidara, tapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya. Kemudian yang kelima adalah untuk mencegah depresi. Daun bidara dipercaya bisa menjadi salah satu solusi dalam mencegah hingga meringankan depresi ya. Kandungan yang ada di dalam daun bidara memberikan sebuah efek nyaman dan dingin di dalam tubuh sehingga dapat meringankan gejala depresi yang sedang dialami. Untuk kegunaan daun bidara ini untuk mencegah depresi tentunya dengan menggunakan dosis-dosis tertentu ya, atau melalui orang-orang yang telah berpengalaman dengan tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Nah, yang keenam adalah untuk mengusir jin ataupun sihir. Sedangkan Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab untuk mengobati sihir. Diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus lalu dicampur air dan dibacakan ayat kursi dan diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan sisanya air dimasukkan ke dalam ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara, dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Fatihah, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir syaitan. Tafsir Ibnu Katsir ya ini ya. Kemudian yang ketujuh ini nih yang mungkin teman-teman kaget ya. Tanaman bidara ini merupakan tanaman pembawa sial. Mengapa demikian? Pohon bidara adalah jenis pohon besar. Tingginya bisa mencapai 5-15 meter. Memiliki daun yang lebat. Tanaman yang tinggi besar akan membahayakan bila pohon itu tumbang. Daunnya akan rontok pada saat musim semi. Pohon bidara memiliki duri banyak dan sangat tajam. Pohon berduri yang banyak dan tajam selain berbahaya akan memancarkan energi negatif. Pohon bidara memang memiliki banyak akan manfaat, namun pohon bidara bukanlah jenis tanaman hias yang ditanam depan rumah karena duri tajam dan energi negatif pada pohon bidara tersebut. Daun bidara yang mudah rontok akan membuat halaman depan rumah menjadi kotor dan kumuh. Lingkungan yang kotor dalam Islam, malaikat pembagi rezeki enggan masuk sehingga rezeki menjadi seret. Duri tajam bidara sangat membahayakan ya teman-teman, apalagi bagi anak-anak. Tanaman yang membahayakan tidak baik ditanam sekitaran rumah. Oleh karena itu, tanaman yang bermanfaat ya bukan berarti harus ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Dan harus dibedakan antara manfaat dari tanaman tersebut dengan letak
menanam tanaman tersebut, karena sesuatu yang bermanfaat akan menjadi mudarat bila letaknya tidak tepat. Jadi bagaimana sih? Kok manfaatnya banyak tapi kok pohon pembawa sial? Jadi tanamlah pohon bidara yang jauh dari sekitaran rumah ya, kasih jarak lah supaya tidak membahayakan. Ada beberapa ayat yang menyebutkan hal tanaman bidara. Sebagai pohon bidara yang sedikit jumlahnya atau sidrin qalil dalam Quran surat Saba ayat 16. Yang selanjutnya sebagai pohon bidara yang tak berduri, sidr mahdud, itu di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 28. Selanjutnya sebagai pohon bidara perbatasan akhir, sidratul muntaha, dan pohon bidara yang diliputi sidratama yaghsha. Itu ada di surat An-Najm ayat 13 sampai 16 ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah mengenai hal pohon bidara itu ya, yang dikenal dengan pohon surga, pohon untuk pengusir jin atau merupakan racun bagi jin ya. Namun yang perlu diingat ya, pohon bidara memang kaya akan manfaat. Hal yang manfaat bukan berarti harus ditanam di depan rumah, karena sesuatu yang bermanfaat akan menjadi mudarat apabila letaknya tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.